Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Hidayah. Di sini kita akan belajar pengaruh heutagogi dalam kurikulum Merdeka. Baik, di sini kita mulai dari posisi kita dahulu. Yang pertama sebagai pendidik, kemudian sebagai pengajar, kemudian sebagai guru. Lalu di sini mungkin ada juga yang sebagai praktisi selain di bidang pendidikan. Tapi mungkin nanti saya akan membahas pada pendidik yang memang kita akan mengkaitannya dengan pengaruh pada kurikulum Merdeka. Dan di sini ada penghalang ya tentang penerapan heutagogi di dalam kurikulum Merdeka, yaitu pendidik masih merasa sulit untuk menerapkan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Ini adalah salah satu polemik yang sedang kita rundung, tetapi kita mencoba untuk terus mempelajarinya dan selalu update info-info tentang perkembangan penerapan kurikulum Merdeka. Lalu apa sih solusinya di sini? Yang pertama adalah belajar dengan mengikuti pelatihan. Sudah benar ketika Bapak dan Ibu yang sedang menyaksikan video ini adalah upaya untuk mengikuti pelatihan dan belajar. Tentunya untuk memperkaya wawasan dan memperkaya ilmu. Kemudian yang kedua adalah memulai implementasi step by step bagaimana untuk menerapkan kurikulum Merdeka itu sendiri dengan memberikan ataupun mengambil sisi dari setiap pelatihan yang diikuti. Lalu yang ketiga, semangat belajar, tutor sebaya, dan rekan sejawat untuk lebih bisa semangat dan bisa saling mendukung apabila nantinya bisa saling berbagi tentang penerapan kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing. Dan di sini, status dari kurikulum Merdeka adalah sedang berlaku. Jadi, suatu saat, apabila kurikulum Merdeka sudah tidak ada, ataupun di sini akan selalu ada, kita sudah tidak kaget lagi dan kita bisa mengantisipasi adanya kurikulum Merdeka ini dengan satu solusi sebenarnya, yaitu dengan belajar bersama. Oke, menurut Narayan tentang pendekatan heutagogi, yaitu tentang double loop learning, yaitu menjadikan heutagogi ini berbicara tentang keterampilan, pengetahuan, dan mengambil tindakan yang efektif dalam merumuskan masalah. Kemudian memecahkannya dan bisa membuat kita ataupun anak didik lebih bisa mandiri dan bisa menjadi problem solver. Kemudian di sini dengan pendekatan heutagogi, maka di dalam kurikulum Merdeka yang menjadi ciri khasnya adalah kurikulumnya lebih terbuka atau fleksibel yang mengakui sifat pembelajaran yang mengalir secara alami. Ini adalah salah satu prinsip dari kurikulum Merdeka. Belajar mengalir secara alami itu belajar yang sesuai naluriah, kemudian tidak dituntut apapun, tetapi mereka memahami apa yang dipelajari, terutama bagi anak didik di sekolah-sekolah. Nah, yang kedua adalah peserta didik sebagai penggerak dalam menentukan jalur pembelajaran, konteks aktivitas, dan perjalanannya bukan hanya pendidik. Jadi di sini seorang pendidik, seorang guru itu bisa menjadi lebih dari seorang pendidik. Maksudnya adalah seorang guru juga bisa menjadi trainer, bisa menjadi motivator, bisa menjadi bisnismen, ataupun bisa juga menjadi seorang yang selalu memberikan inspirasi kepada orang lain. Ataupun di sini tadi sudah saya sebut sebagai motivator. Karena di dalam pendekatan heutagogi pada kurikulum Merdeka, guru juga dituntut untuk belajar ataupun diarahkan untuk terus belajar menggunakan aktivitas-aktivitas yang mereka senangi, sehingga pembelajaran yang mereka bawakan itu akan lebih bermakna
dan bisa lebih menyenangkan ketika murid-murid mendapatkan pembelajaran dari pendidik tersebut. Lalu yang ketiga adalah peserta didik dilibatkan di dalam penilaian atau memastikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk dapat menerapkan di dalam konteksnya, yaitu ketika guru menerapkan tentang pedagogi dengan kurikulum merdeka, maka murid di sini akan dilibatkan secara penuh dalam proses penilaian, asesmen, dan lain-lain. Kemudian di sini ada misalkan raport evaluasi. Isinya adalah pelibatan murid. Dan di situ guru yang sebagai fasilitator membimbing serta melihat perkembangan murid dengan cara refleksi-refleksi yang ada, sehingga di dalamnya seorang murid bisa memahami dan seorang guru juga bisa merasakan kepuasan tersendiri ketika pembelajarannya bisa diterima oleh peserta didik. Dalam kurikulum merdeka sendiri, belajar itu adalah kolaboratif. Jadi, Bapak dan Ibu yang sedang menyaksikan video ini, yuk semuanya saling kolaborasi mulai dari sekarang. Dengan apapun, dengan masyarakat, warga sekolah, dengan pemerintah, lembaga, komunitas, silakan berkolaborasi, berkreasi untuk mewujudkan kegiatan ataupun program-program pendidikan yang terus menginspirasi. Karena apa? Dari kolaborasi ini atau kolaboratif ini akan menjadikan kurikulum merdeka ini semakin hidup dan tentunya menerapkan prinsip-prinsip di dalam pedagogi ataupun andragogi. Kemudian yang kedua adalah pembinaan dan kerangka disediakan untuk peserta didik bila diperlukan. Pembinaan di sini misalkan Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan, workshop, ataupun mengikuti diklat-diklat yang sesuai dengan kompetensi Bapak dan Ibu inginkan. Kemudian di sini ada pertanyaan yang diarahkan oleh peserta didik yang memberikan kesempatan untuk berkolaborasi ya. Ini ketika di kelas mungkin terjadi kolaborasi dan terjadi saling memberikan feedback ketika pembelajaran, maka silakan tentunya dilibatkan secara aktif murid di dalam kelas agar mereka juga lebih terbentuk rasa percaya dirinya dan Bapak dan Ibu pendidik juga di sini lebih bisa mengukur seberapa paham pendidik terhadap mata pelajaran yang Bapak dan Ibu sampaikan. Oke, di sini dari kurikulum merdeka kita belajar bahwa di dalamnya ada konsep pendekatan heutagogi, andragogi, dan pedagogi. Kemudian secara heutagogi yang merupakan perpanjangan dari andragogi sendiri, di sini adalah seorang guru itu bisa mengajak yang pertama yaitu pelajar membuat konten yang relevan secara kontekstual sesuai dengan pengetahuan dan kebutuhan belajarnya. Kemudian yang kedua, mendorong praktek reflektif untuk pembelajaran yang mendalam melalui jurnal pembelajaran. Oke. Untuk poin 1 dan 2 di sini adalah kita sebagai pendidik mengajak mereka untuk menjadi anak-anak yang kreatif dan anak-anak yang bisa menemukan passion mereka. Kita berikan kesempatan untuk membuat konten, kemudian setelah itu praktik reflektif untuk pembelajaran. Jadi di sini silakan bisa direfleksikan ataupun diterapkan di dalam salah satu mata pelajaran yang memang sedang diampu oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga mereka lebih bisa belajar langsung dan bisa lebih memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan lokakarya pelatihan. Ini adalah debut pelatihan ya. Kalau lokakarya ini semacam workshop yang nantinya menghasilkan suatu karya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan saja, tetapi ajaklah guru-guru ataupun murid untuk terus berkarya. Semisal Bapak dan Ibu mengajak murid untuk menulis bersama, membuat sebuah buku, membuat sebuah poster,
yang di situ adalah diinisiasi oleh Bapak dan Ibu serta anak-anak. Saling kolaborasi dan saling memaknai satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi sejati antara guru dan pelajar sehubungan dengan konten dan proses. Ini adalah rangkuman dari semua yang guru-guru semestinya bisa terapkan gitu ya, kolaborasi sejati. Oke, kita ulas balik bahwa pedagogi ini adalah pembelajaran dipimpin oleh pendidik atau seorang guru, andragogi adalah pembelajaran yang mandiri, dan heterogogi adalah pembelajaran yang ditentukan sendiri. Jadi di sini adanya kurikulum merdeka, kita sebenarnya sedang mempelajari ketiganya. Bapak dan Ibu di sini tidak perlu risau apabila sedang berada di fase salah satunya. Karena secara alamiah ataupun secara bertahap, maka ketiganya, baik pedagogi, andragogi, ataupun heterogogi di sini saling berkaitan dan akan membawa Bapak dan Ibu untuk menerapkan, memahamkan kurikulum merdeka secara detail. Dan itu tidak hanya sekadar formalitas saja, tetapi berasal dari hati yang terdalam Bapak dan Ibu sudah mulai menyadari, oh saya sudah menerapkan kurikulum merdeka, oh saya sudah berada di tahap ini dan ini adalah saatnya untuk terus mempertahankan. Sehingga nanti ketika ada perubahan kurikulum lagi, Bapak dan Ibu sudah siap, sudah pernah merasakan apa yang terjadi di kurikulum merdeka misalkan. Gitu. Oke, ini adalah pendekatan heterogogi dalam pembelajaran di era Society 5.0. Nah, di sini akan kita hadapkan dengan tantangan-tantangan. Tentunya yang pertama di sini adalah literasi data yang di dalamnya itu ada cara untuk membaca, menganalisis, kemudian ada informasi-informasi yang tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya kegiatan di dunia digital. Jadi silahkan Bapak dan Ibu di sini terus belajar, terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang menggunakan teknologi digital sebagai landasan untuk kita menuju kegiatan di 5.0, kemudian bisa menambah Bapak dan Ibu untuk terus semangat di sini apabila memang itu merasa sulit untuk menerapkan teknologi, tetapi di sini ada antusias dulu untuk belajar. Nah, kemudian di sini ada literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami cara kerja mesin. Apalagi di sini sedang marak-maraknya menggunakan AI atau artificial intelligence, kemudian ada coding, kemudian ada engineering principle dan lain-lain yang digunakan ataupun dan kadang menjadi polemik bagi guru bahwa itu akan menggantikan guru untuk mengajar. Akan tetapi silahkan pada literasi teknologi ini kita bisa berjalan berdampingan dengan kecerdasan buatan agar bisa lebih memotivasi dan bisa lebih bervariasi dalam memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada anak-anak di kurikulum merdeka ini. Lalu ada lagi yaitu tentang literasi manusia, yaitu kemampuan pemahaman tentang humanitis, komunikasi, dan desain. Kembali lagi kita membahas tentang bagaimana cara memanusiakan manusia. Jadi di sini silakan bisa lebih komunikatif, kita bisa lebih kolaboratif, bisa lebih menghargai satu sama lain antar guru dengan guru dengan murid, dan kita sebagai pendidik juga harus mengajarkan kepada murid untuk bisa lebih menghargai sesama murid untuk terus belajar dan terus mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan di kehidupan selanjutnya. Tentunya tidak hanya besok-besok saja, tetapi silahkan dimulai dari sekarang untuk terus menginspirasi.
Oke, di sini juga pada keterampilan abad 21 itu menubuhkan HOTS atau High Order Thinking Skill. Di sini ada komunikasi, kolaborasi, critical thinking, creative thinking, computational logic, dan civic responsibility. Silakan bisa dibaca ataupun bisa mencari literasi-literasi tentang ini untuk bisa lebih menjadi pendidik yang profesional dan bisa selalu mawas diri untuk terus belajar. Kemudian ada pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya sehingga nanti menuju industri 5.0 yang lebih menantang. Lalu, silakan pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama, baik secara lokal, nasional, ataupun global. Ini adalah tugas kita sebagai pionir pendidikan untuk lebih semangat. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, kita bebas merdeka, belajar apapun, dimanapun, kapanpun, secara fleksibel. Dan silakan manfaatkan itu sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.